Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas nih sebuah alat bantu hitung yang sangat canggih ya, yaitu adalah Casio FX991EX. Ini ada banyak sekali menu yang bisa teman-teman pilih dan teman-teman hitung pokoknya. Dan apa yang saya katakan canggih itu akan kita bahas. Kita nyalakan dulu nih. Kalau kita lihat sekilas, ini memang belum ada yang spesial. Nah, tapi kita akan di sini awal-awal nih, kita akan menghitung dulu berapa banyak angka yang bisa kita tuliskan ke bawah. Nah, gitu ya. Di sini kita menggunakan bentuk pecahan nih. Nah, ini pecahan. Kemudian bagian atas ini kita buat pecahan juga. Tuh, kita tulis 5, pembilang dan penyebutnya adalah 2. Kemudian yang bagian bawah juga kita buat pecahan juga nih. Nih yang bawah, kemudian pembilangnya kita tulis 3 dan yang penyebutnya kita tulis 4. Nah, ini ya. Tuh. Kalau kita lihat di sini, jadi banyaknya angka yang bisa ditulis ada 4, bayangin. Nggak semua bisa melakukan hal ini nih. 4 angka ke bawah. Jadi nanti logikanya pasti input yang kalian tuliskan di sini soal ataupun angka, kalian bisa menuliskan dengan bentuk yang aneh-aneh. Nah, kalau kita hitung hasilnya nih, hasilnya adalah bentuk pecahan biasa, yang mana biasanya bentuknya hanya pecahan. Ini pecahan desimal ya, ini mah pecahan biasa. Dan kita ubah jadi pecahan desimal juga bisa. Nah, bentuk kayak gini yang biasanya alat bantu hitung yang lainnya. Dan bisa juga kita menggunakan pecahan gabungan. Nah, ini dia. Sangat lengkap penulisannya. Coba, soal kayak gini aja ada 3 bentuk penulisan. Ini sangat canggih menurut kami, dan penulisannya, input dan outputnya sangat bagus. Nah, yang masih kelas 12 atau yang mau kelas 12 pasti masih ingat ini nih. Nah, ini bentuk apa? Kita lihat, ini tampilannya sama dengan apa yang di buku nih, apa yang ditulis di sekolah-sekolah. Jadi nggak usah kita ubah bentuk-bentuk jadi aneh ya. Nah, batas bawahnya kita tulis misalkan negatif 2 deh. Oh ya, fungsinya belum ditulis nih. Di fungsinya kita tuliskan X pangkat 2 deh awalnya. Jadi di sini ada X, yaitu X kan penulisannya menggunakan ping di sini ya. Maka supaya muncul X, kita klik dulu namanya alpha. Nah, kemudian klik X-nya, maka muncul X. Kita kasih pangkat 2. Nah, ini udah penulisan juga udah bagus ya, X pangkat 2-nya. Kemudian kita tulis negatif 6X. X-nya pakai alpha tadi ya. Nah, jadi X pangkat 2 6X tambah 4 deh. Nah, ini dia. Ini adalah fungsinya. X pangkat 2 min 6X plus 4dx. Nah, batas bawahnya tadi negatif 2, batas atasnya kita buat apa ya? 5. Nah, ini dia. Langsung coba kita hitung hasilnya. Nah, langsung ada. Dan bentuknya pecahan biasa, bukan hanya desimal. Bisa nggak jadikan desimal? Bisa banget, pakai langkah yang tadi. Tuh, segini aja udah canggih ya. Coba kita pakai yang lain yuk. Kita akan hapus dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan bentuk irasional, tapi bentuknya pecahan juga nih. Nah, tuh. Di sini kemudian bawahnya apa ya? Ini ngasal aja ya, supaya nanti yang ngitung Casio-nya lah. Kita hanya nuliskan aja. Nih, kemudian min apa ya? Min 4 deh. Oke. Nah, ini dia. Kalau biasanya bentuknya hasilnya desimal, tapi kita lihat di sini tampilan output jawabannya dalam bentuk apa coba? Iya, tuh bentuknya kayak gini. Ini sangat-sangat canggih banget nih. Yang biasanya hanya desimal, kali ini pecahan bentuk kayak gini pun bisa ditampilkan outputnya. Menurut kami ini inputnya kita bisa menuliskan sesuai dengan soal di buku tulisannya, dan outputnya sesuai dengan jawaban kalau soalnya pilihan ganda. Pasti kayak gini nih jawabannya. Nggak akan desimal kan? Nggak ada desimal di soal pilihan ganda kayak gini. Gitu. Ini adalah salah satu yang kami suka untuk tampilan input dan outputnya. Sangat-sangat lengkap. Bagus. Kayaknya saya belum menemukan yang kayak gini nih. Jadi ini hebat menurut kami. Yuk kita pakai yang lain. Nah, ini kalau desimalnya ya. Tuh, bisa juga jadikan desimal. Tuh, kita lihat angkanya nih. Dan
Kita akan coba lagi nih, jika kita menghitung apa ya enaknya ya, menghitung log misalkan ya. Oke, kita hapus dulu. Kita akan menghitung log nih. Jadi kalau log itu kita pakai menu yang ini nih ya. Tuh ada tulisan log tuh. Nah, cuma di sini agak ada yang beda nih penulisannya. Nah, cuma beda penulisan aja sih. Coba kita lihat di sini, kita tulis 2 kemudian 8. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah biasa menyelesaikan soal olimpiade atau soal buku-buku internasional lah ya, itu penulisannya itu pasti kayak gini nih. Nah, tapi kalau di Indonesia kan nggak kayak gini nih, terutama angka 2-nya sebagai bilangan pokok ya. Jadi bilangan pokok kalau misalkan di Indonesia penulisannya nggak di bawah tapi di atas nih, di depan sebelum L. Nah, jadi sebetulnya nih kalau di Indonesianya itu 2 log 8 gitu ya, duanya ini. Nah, itu kalau di Indonesia jadi di atas, jadi 2 log 8. Nah, itu di Indonesia. Nah, makanya kita mesti membiasakan penulisannya kayak gini nih. Jadi ini sama, cuma beda penulisan aja. Gitu. Hasilnya juga sama, yaitu 3. Tuh. Aman ya? Ini sangat-sangat canggih. Oke, tadi selain input ataupun output tulisannya itu sesuai dan sama dengan apa yang di buku atau penulisan sesungguhnya. Nah, di Casio ini juga memiliki menu yang sangat lengkap dan bahkan sangat banyak ini. Jadi kita akan langsung lihat apa saja pilihan menu yang ada di sini. Kita langsung klik aja menu. Nah, di sini ada calculate yang ngitung tadi ya, sin, cos, tangen, log, apapun itu tadi yang udah kita coba. Kemudian yang kedua di sini ada bilangan kompleks. Nih yang ketiga. Kemudian yang keempat, waduh, yang kelima, yang keenam. Nah, ini dia statistik, akan kita coba nanti untuk contoh ya. Kemudian ada lagi yang ketujuh, ini untuk ini untuk kuliah biasanya ini ya. Oke, lengkap. Nah, yang ke-8 coba lihat ini. Ini apa coba? Ini kalau teman-teman ingat, ini adalah Excel. Jadi ini ada Excel di dalam Casio ini. Ini sangat canggih. Nanti kita lihat bisa apa saja Excelnya ya. Apakah bisa ngitung yang susah-susah? Nah, nanti akan kita lihat. Nah, ini sudah ada 8 nih tampilan yang ke-1 ya. Kemudian masih ada lagi nih. Nah, ini yang ke-9 tabel. Yang ke-10 persamaan ya ini ya. Yang ini A ya, tapi A namanya. Yang B ini ketidaksamaan dan yang C. Jadi total itu ada berapa nih ya? Totalnya di sini ada 12. Nah, 12 ya. Tuh, cuma di situ A, B sama C tambahannya. Nah, kita akan masuk ke statistik. Nah, untuk pilih bisa kita klik 6 karena statistik ini adalah menu yang ke-6. Atau bisa juga kita menggunakan sama dengan. Jadi oke di dalam ini adalah sama dengan ya. Oke-nya kita pakai sama dengan. Nah, di sini ada menu banyak, pilih 1. Nah, statistik yang di sini itu adalah jika penulisannya soal dalam bentuk bukan tabel. Jadi kayak datanya ditulis aja gitu dalam soal. Nah, kita langsung aja pakai contoh ya. Ini dia contoh soalnya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, contoh soal kayak gini nih. Nggak ada tabelnya memang ya. Nah, tapi di tampilan Casio ini memang ada kotaknya. Ini cuma untuk memudahkan menulis soalnya saja. Ini soalnya yang diminta adalah menghitung mean ya yang diminta ya. Nah, apakah susah atau gampang? Kalau biasa kan kita jumlah-jumlah tuh, jumlah bilangannya kemudian dibagi dengan banyaknya nilai atau banyaknya bilangan yang diketahui. Tapi itu kan kelamaan, itu kuno nih. Nah, di Casio ini sudah ada nih template-nya, tinggal kita masukin saja nih. Yuk, yang ke-1 nih, 8. Kemudian pakai sama dengan ya. Kemudian 2, nah 6, kita masukin aja angka-angkanya sesuai dengan di soal. Nah, ini misalkan saya salah nulis angka nih. Nah, terus gimana nih? Bisa nggak diedit? Bisa banget. Nah, tinggal lihat atas bawah tuh, mana yang mau diedit. Nah, itu boleh di delete, boleh langsung ditimpa saja. Nah, tulis aja angkanya 7.
Tuh, langsung keganti. Kita masukin angka yang lain juga. Ini, iya, udah ya kayaknya ya. Tuh, ini adalah angka-angkanya. Nah, terus gimana nih ngitungnya nih? Nah, dan apa saja yang bisa dihitung? Jadi ini langsung gabungan ya jawabannya. Langsung aja kita klik ini. Nah, pilih yang 3 itu ya. Nah, ini dia. Tuh, langsung ada jawabannya. Ini sangat kompleks. Tuh. Kita lihat di sini ada jumlah. Tuh, lengkap ya. Min yang ditanyakan itu. Kemudian ada sigma X dan lain-lain. Nah, yang di bagian bawah ini, nah itu ada Q1, Q2 atau median, ada Q3. Ini sekali menekan tombol sudah muncul semua jawaban yang kita minta. Coba, sangat lengkap. Coba nih, maksimal, ada minimal ya. Semua datanya sudah dianalisis oleh Casio, langsung muncul jawabannya. Jadi nggak usah kita klik satu-satu nih, hitung min, ngitung jumlah data, banyak data, nggak usah. Jadi di sini kita langsung dapat semuanya dalam satu tombol. Enak ya, sangat lengkap. Dan kita akan menghitung kali ini yang statistik dalam bentuk tabel. Nah, jadi kita hapus dulu nih, kita klik AC ini, kemudian kita klik setup. Oh, salah nih, karena setup tulisannya kuning ya. Jadi kita menggunakan shift. Nah, itu lupa tuh. Jadi shift, setup. Nah, ke bawah kita pilih yang namanya statistik. Boleh klik 3 ya, langsung. Iya. Nah, apakah kita ingin menambahkan tabel frekuensi kolom ya? Kita klik 1 nih. Nah, jadi kolomnya nambah 1 jadi 2. Jadi yang X tadi ini adalah data, yang ini adalah F-nya, banyaknya data. Tuh. Jadi nambah 2 kolom ya kan. Kalau tabel ya minimal 2 kolom. Kalau 1 kolom mah nggak usah dibuat tabel ya. Jadi pakai yang statistik awal tadi. Nah, kita langsung menginput. Ini dia langsung soalnya ya. Kita tunjukkan di sini. Langsung aja kita input. Nih, jadi 4 kita masukkan. Ini atas bawah nggak bisa, langsung klik sama dengan oke. Nah, ini langsung otomatis defaultnya itu adalah 1 F-nya. Nah, padahal banyaknya 4 itu ada 4 ya, maka mesti kita ganti nih. Boleh di delete, boleh langsung kita timpa dengan 4. Nah, kayak gini. Kemudian yang kedua adalah 5. Nah, satu lagi kan, nggak apa-apa, jadi jangan sampai lupa aja kita ubah. Kita ganti menjadi 6. Tuh. Cuma habis ini 6 ya. Nah, cuma agak kelamaan, nanti ada cepetnya. 6 itu banyaknya ada 3. Habis itu adalah 7 ya. Tuh, banyaknya ada 4. Nih, kita langsung timpa. Nah, cepetnya itu begini nih. Langsung saja kita tulis 8. Langsung 9 gitu. Jadi F-nya itu gantinya belakangan, itu malah lebih cepat. Nah, habis ini tinggal kita ganti F-nya nih. Yaitu 2, 8-nya, 9-nya juga ada 1 tetap. Nah, jadi bisa juga kita hitung X-nya dulu, F-nya nanti belakangan nulisnya. Gitu ya. Jadi lebih gampang. Kita klik option di sini. Nah, 3, walaupun di situ ada angka 1-nya itu. Jadi yang kita pilih angka 3 ya, bukan 1. Itu yang suka kejebak. Nah, di sini kita udah dapat nilai. Nah, itu yang paling atas itu adalah min-nya 5, ya. Kemudian yang bawahnya itu adalah sigma X-nya. Kemudian sigma X pangkat 2. Sigma X itu apa? Itu adalah jumlah nilai X-nya. Gitu ya, ini lengkap sekali. Kemudian kita ke bawah nih. Nah, di sini kita bisa menghitung tuh ada Q1 kayak tadi, Q2, Q3, median dan lain-lain. Nah, ini adalah nilai maksimalnya. Sangat simpel. Ini sebenarnya bisa kita hitung juga simpangan baku dan lainnya gitu. Tuh, enak ya, gampang ya. Nah, dan yang paling lebih heboh lagi, kita bisa memindahkan data ini ke HP kita. Wah, ini canggih ini. Jadi nggak pakai Bluetooth, nggak pakai apa, karena ini udah canggih nih. Jadi kita menggunakan scan. Jadi kita scan saja
nanti ada logo simbol di sini nih. Kita bisa scan langsung muncul ke HP. Nah, ini dia, pilih shift kemudian option. Nah, ini dia. Tinggal di scan aja menggunakan HP kalian. Ini nggak usah nginstal. Jadi semua HP bisa langsung ke website dan akan muncul tampilannya di sana. Nih, langsung aja kita lihat di sini ya. Nah, ini tampilannya langsung ada di samping nih. Nah, ini dia tampilannya. Langsung kita klik OK aja. Ya, kita tunggu. Nah, ini nih. Jadi ini udah kelihatan nih. Ada input outputnya. Tuh. Jadi kita inputnya apa, outputnya udah ada di sini. Ada min yaitu 5,85. Jumlah data. Paling bawah ada minimal, Q1, Q2 atau median, nilai maksimal, Q3 semuanya ada. Nah, ini bisa kalian email ke HP atau kemanapun. Email bisa di save, bisa lengkap lah menunya. Nanti silahkan teman-teman coba. Yang pastinya ini kepake banget ya. Jadi gimana memindahkan data yang ada di Casio ini, hitung-hitungan kita tadi, ke HP kita atau bahkan ke laptop ya. Kalau sudah menggunakan email mah sudah bisa kita buka dimanapun itu. Nah, ini tampilannya sangat lengkap ya, dan sangat-sangat membantu. Mantap nih. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih. Kita akan coba kali ini yang tadi tampilan Excel tadi. Oke, langsung saja ya. Kemudian kita klik AC ya. Nah, nih. Kemudian kita klik menu. Pilih yang tadi, yang ke-8 ya. Nah, boleh sama dengan, boleh klik 8. Nah, ini dia tampilannya. Ini tampilannya Excel banget nih. Tuh, bisa ke atas, bawah. Ini adalah sel-selnya ya. Nah, ini kolomnya itu A sampai E. Tuh, jadi ke kanan itu ada 5 kolom. Nah, kemudian kalau ke bawahnya itu 1, 2, 3, 4 sampai 45. Ini udah sangat cukup banget nih untuk teman-teman ngitung ya. Ngapain banyak-banyak? Ini udah sangat banyak ini. Ini sangat banyak banget. Jadi ini 5 kali 45. Silahkan dihitung. Sangat banyak. Dan kita coba ya. Kita akan memasukkan data di sini nih. Kita masukkan data mulai kolom apa ya? A1 dulu kali ya. Coba nih. Nah, ini tadi ini B1 ini ya. Ini sel B1. Nah, ini sel A1, A2 ke bawah. Kita 4. Coba di A1 sama dengan ya. Oke, itu sama dengan. Kemudian ini kita masukin dulu. Ini untuk contoh saja nih. Ini masukinnya ngasal. Ngasal aja. Kemudian yang B nih, kolom B nih. B1-nya 1, 6 bawahnya. Nah, pokoknya oke-nya itu menggunakan sama dengan. Oke ya. Nah, ini sudah ada. Di kolom A itu ada 5 data, di kolom B ada 4 data. Nah, kita akan coba menghitung. Nah, ini nih. Jadi kita boleh menghitung dimanapun. Mau di sel yang di C1, C2 atau yang di bawah nih di A6, itu nggak masalah. Kita mau nulis penghitungannya di mana, menuliskan formulanya ya gitu. Nah, kalau di Excel itu kan menggunakan formula kan biasanya diawali dengan sama dengan. Nah, ini sama dengan kita lihat di situ. Nah, ini tulisannya pink ya ini ya. Nah, kita lihat untuk menampilkannya maka kita menggunakan apa. Nah, muncul sama dengan. Nah, di sini kita bebas mau menuliskan apapun. Nah, ada bantuannya di sini option. Pilih. Nah, ini bisa menghitung min, nilai minimal, maksimum, min, sum. Sum itu jumlah ya. Sum itu jumlah. Jadi jumlah semua data yang akan kita hitung. Ada banyak sekali menu di sini. Kita akan coba jumlah. Nah, yang sum ya. Ini sum atau sum lah ini. Ini jumlah. Nah, apa yang ingin kita jumlahkan nih? Saya ingin menjumlahkan misalkan kolom A1. Nah, A1 itu kita lihat di sini nih. Di sini ada simbol A. Maka kita pakai alpha, klik A. Nah, A1. Jadi kolom A1 yang ingin kita jumlah mulainya sampai
Nah, sampai kalau dalam Excel itu adalah titik 2. Di mana titik 2 ya? Nah, ini nih titik 2 nih. Pakai alpha lagi ya, titik 2. Nah, sampai mana? Ini suka-suka kalian nih. Mau sampai A3, mau sampai B juga boleh. Kita coba tadi paling bawah A5 ya. Nah, ini dia. Langsung hasilnya adalah 24 tuh. Jadi ini kalau kita jumlahkan angkanya ini A1 sampai A5 jumlah manual pun juga hasilnya memang 24. Tuh. Sangat gampang ya, asik nih. Tuh, lengkap. Boleh menggunakan kali atau bagi bebas. Nah, itu hebatnya. Bisa juga copy paste di tiap sel juga bisa. Gitu. Nah, coba kita hitung lagi deh. Kita akan hitung lagi. Karena di sini menunya kan ada banyak nih. Tuh, ada cut paste apa. Nah, ini lengkap. Kita akan coba simbol nih. Nah, ini simbolnya juga kita juga nggak paham nih. Banyak banget simbol yang bisa dipakai di sini. Nanti teman-teman silahkan coba aja lah ya. Gitu. Bisalah nanti. Jadi setelah ini kita akan coba menghitung. Ini kan tadi menghitung jumlah ya. Kita akan menghitung yang lain nih. Kita akan coba semudah apa nanti ya. Kita coba di bawahnya deh. Ini bebas ya milih selnya. Kita klik sama dengan. Nah, jangan lupa option lagi di sini. Pilih bawah. Nah, ini yang ketiga, min ya. Nah, mana yang akan kita hitung? Kita pakai yang kolom B. Tadi belum ya. B1 deh sampai B4. Ini suka-suka kita. Sampai B4. Nah, kita tutup, jangan lupa sama dengan. Nah, langsung muncul itu, coba langsung muncul jawabannya. Jadi kalian bisa menuliskan banyak data di sini. Kalau yang statistik tadi kan satu-satu ya, satu tabel. Kalau ini bisa ada banyak data bebas, mau teman-teman masukin di sini semua. Itulah kelebihannya kalau dalam bentuk tampilan kayak gini. Ini kalau teman-teman nggak asing dengan Excel, udah pasti nih bisa banget. Oke. Nah, kita akan cek nih jawabannya, akan kita pindah ke HP. Coba nih, kita scan dulu ya. Oke. Nah, kita go to website. Nah, ini ada bedanya dengan yang tadi. Karena ini kita bisa simpan dalam bentuk Excel langsung. Mantep ya, dalam bentuk Excel. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini yang atas ini adalah datanya nih. Jadi sebetulnya ini datanya di sebelah mana? Ini tampilnya di SPSS biasanya. Kalau teman-teman pakai SPSS itu adalah yang atas. Nah, ini yang bawahnya. Kita fokus ke tabel dulu nih. Jadi ini tabelnya itu penyimpanannya ada 3 macam ya. Bisa kita lewat email. Nah, bisa kita pakai kode lagi supaya nanti di scan lagi kodenya. Bisa juga kita simpan dalam bentuk Excel. Ini kayak bentuk Excel ya. Yang atas ini nih, tuh. Yaitu, tapi ini bukan formatnya adalah CSV. Tuh, CSV. Apa sih bedanya dengan Excel? Nanti kita cek ya. Kita akan download dulu nih. Oke, kemudian ini akan saya buka melalui laptop saya. Jadi bebas ya mau pakai PC atau laptop sama saja. Jadi inilah tampilannya di laptop. Ini dia tampilan pada laptop saya nih di bagian Excel-nya ya. Jadi tampilannya walaupun tadi di sana tadi tampilannya kolom-kolom pada sel-sel gitu ya. Nah, tapi di sini tampilannya gabung jadi satu nih. Dalam satu sel. Nah, nih. Dalam satu sel semua ya. Kita lihat di sini tuh, dalam satu sel semua. Nah, ini supaya tampilannya sama, maka mesti kita pisah dulu nih. Jadi ini koma itu menandakan satu kotak, satu sel, satu kolom. Jadi koma itu memisahkan angka pada tiap kotak atau tiap sel atau tiap kolomnya. Nah, kita akan pisah. Jadi bisanya gampang nih. Karena ini koma ya, jadi kita blok. Kemudian klik data. Kemudian text to column. Nah, jadi ini teksnya ini akan kita pecah-pecah menjadi kolom. Gitu. Text to column. Ini nggak usah diotak-atik nih, langsung aja next.
Nah, di sini nih. Siapa sih batasnya? Batasnya ya, kalau kita lihat di sini, batasnya itu adalah koma. Jadi yang mestinya kolom, tapi karena penulisannya dijadikan satu sel, maka kolom-kolomnya itu dibatasi oleh koma. Nah, jadi kita akan menghilangkan koma ini atau koma yang ada di sini ya, menghilangkan koma ini supaya menjadi kolom. Jadi kita lihat di sini koma, kita klik. Nah, tampilannya di sini langsung beda ya. Kalau tadi coba sebelum diklik nih, tuh tampilannya masih gabung. Dan kalau kita klik koma langsung misah-misah. Jadi komanya itu batas kolom. Yaudah, langsung finish saja nggak masalah. Nah, ini nih. Ini tampilannya sama nih dengan apa yang ada di tampilan hitungan kita tadi. Atau supaya lebih sama lagi, kita bisa menghapus nih. Ini kan A, B, C, D, E-nya kan sudah ada di atas nih. Hapus aja boleh nggak? Boleh. Hapus aja nggak apa-apa. Kita klik kanan, delete ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5-nya kan udah ada di sini ya, samping-samping ini. Tuh, maka kita hapus lagi, delete. Udah deh, sama dengan apa tampilannya tadi. Tuh, enaknya begitu. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, wah, saya udah nulis banyak data nih di Casio-nya nih. Udah nginput banyak data, mau saya pindahin malas kalau diketik ulang. Ya udah, kita scan aja, kemudian di-save menjadi CSV gitu. Sangat gampang dan sangat canggih. Dan di sini ada info yang sangat baik nih teman-teman. Jadi kami akan mengadakan kuis matematika, dan yang bisa menjawab dengan betul ada atau memiliki peluang atau kesempatan untuk memenangkan hadiah, yaitu Casio FX991EX yang tadi sudah kita bahas keunggulan-keunggulannya. Tuh. Jadi ketimbang teman-teman beli, ikutlah kuis ini. Jadi tanpa ada biaya apapun ya, pokoknya bebas ikut, siapapun boleh ikut pokoknya. Nah, info selanjutnya untuk di YouTube silahkan baca aja ya di bawah ini. Kami sudah mencantumkan penjelasannya, ataupun kami juga sudah mencantumkan link yang kalau misalkan teman-teman mau membeli nih, bisa langsung klik aja linknya. Jadi enak ya. Jadi ya kalau nggak mau beli ya ikutlah kuis. Kalau misalkan belum ada kesempatan memenangkan kuis ya bisa membeli Casio FX991EX ini. Pokoknya ini sangat canggih dan pasti teman-teman sangat kebantu banget kalau beli ini. Oke, sekian video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.